Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruh nama di atas nama dia Nindya, NIT 2442005. Di sini saya akan memberikan penjelasan dengan contohnya mengenai pentingnya komunikasi di lingkungan kapal dan memberikan beberapa contoh kasus atau ilustrasi sederhananya. Jadi komunikasi di atas kapal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam operasional kapal. Di atas kapal, seluruh awak bekerja dalam lingkungan yang memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga setiap informasi harus disampaikan dengan jelas, cepat, dan tepat. Komunikasi yang baik membantu menjaga keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan kerjasama antar kru, dan memperlancar kegiatan operasional kapal. Di lingkungan kapal sendiri, komunikasi dilakukan antara perwira dengan awak kapal, antara departemen seperti dek dan mesin, maupun antar kapal dengan pihak yang lain atau pihak darat. Karena awak kapal ini sering berasal dari beberapa bagian atau berbagai daerah dengan latar budaya yang tentunya sangat berbeda, maka digunakan komunikasi maritim sesuai dengan standar seperti bahasa Inggris maritim atau Standard Marine Communication Phrases atau SMCP. Gunanya itu agar tidak terjadi kesalahpahaman saat komunikasi di atas kapal. Pentingnya komunikasi dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sehari-hari di kapal. Misalnya itu saat proses bongkar muat atau saat perwira dek harus memberikan instruksi yang jelas kepada ABK mengenai posisi tali, penggunaan crane, dan prosedur keselamatan. Jika instruksi yang diberikan tidak jelas, maka risiko kecelakaan kerja akan besar. Begitu juga dengan di kamar mesin, engineer harus menyampaikan kondisi mesin dengan tepat agar kerusakan dapat segera ditangani sebelum menjadi masalah yang besar. Selain untuk operasional di dalam kapal, komunikasi juga sangat penting dalam keadaan darurat saat terjadi kebakaran, kebocoran, atau saat ada orang jatuh ke laut atau man overboard. Setiap kru harus memahami perintah dengan cepat. Kesalahan komunikasi dalam situasi darurat dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan membahayakan nyawa awak kapal. Oleh karena itu, latihan darurat atau drill selalu dilakukan secara rutin agar komunikasi antar kru menjadi lebih terkoordinasi. Komunikasi yang baik juga membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis di kapal. Kehidupan di kapal membuat awak bekerja dan tinggal bersama dalam waktu yang lama. Jika komunikasi tersebut buruk, maka dapat timbul konflik atau kesalahpahaman dan menurunnya semangat kerja awak kapal. Sebaliknya, jika komunikasi yang sopan dan terbuka dapat meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama antar kru. Lanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus atau ilustrasi sederhana di atas kapal. Misalnya, sebuah kapal sedang melakukan proses sandar di pelabuhan. Nahkoda memerintahkan bagian dek untuk menyiapkan tali mooring. Perwira jaga kemudian memberikan instruksi kepada ABK melalui radio komunikasi. Namun pada saat memberikan pemerintah, karena komunikasinya kurang jelas, salah satu ABK salah memahami perintah dan menarik tali terlalu cepat. Akibatnya, tali mooring menjadi tegang secara tiba-tiba dan hampir mengenai pekerja di dekatnya. Situasi ini bisa menyebabkan kecelakaan yang serius. Setelah kejadian tersebut, Nahkoda melakukan evaluasi dan menegaskan bahwa setiap instruksi harus diulang kembali oleh penerima saat penerima pesan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Pada proses standar berikutnya, komunikasi dilakukan lebih jelas dan terstruktur hingga pekerjaan berjalan dengan aman dan lancar. Dari ilustrasi yang saya berikan dapat dipahami bahwa komunikasi yang baik di kapal itu bukan hanya untuk kelancaran pekerjaan, tapi juga untuk menjaga keselamatan seluruh awak kapal dan mencegah kecelakaan itu sendiri terjadi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.